Masa depan bangsa bukan hanya sekadar mimpi, melainkan tanggung jawab kolektif yang diemban oleh setiap individu dalam masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang seringkali hanya menjadi slogan, harus menjadi realitas yang diwujudkan melalui peran aktif masyarakat itu sendiri. Ironisnya, masyarakat seringkali hanya menjadi objek, bukan subjek dalam proses pembangunan. Diperlakukan sebagai penerima bantuan, bukan sebagai agen perubahan. Padahal, potensi dan kekuatan terbesar untuk memajukan bangsa terletak pada masyarakat itu sendiri. Membangun masyarakat yang berdaya bukan sekadar memberikan bantuan materi, tetapi juga membangun kesadaran, kemampuan, dan akses terhadap sumber daya. Masyarakat harus diberikan ruang untuk berpartisipasi, berkreasi, dan menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Pemberdayaan masyarakat yang sesungguhnya terjadi ketika masyarakat mampu mengendalikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ketika masyarakat mampu bersatu, berkolaborasi, dan saling mendukung, maka mimpi untuk membangun masa depan yang lebih baik akan menjadi kenyataan. Kita harus berani melepaskan diri dari ketergantungan pada pemerintah dan institusi, dan menguatkan peran masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan. Hanya dengan demikian, cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermartabat dapat terwujud. Baik teman-teman, pertama-tama mari kita bahas terlebih dahulu mengenai pemberdayaan masyarakat. Menurut Mijaja tahun 2003, halaman 169, pengertian pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat, dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Pemberdayaan masyarakat juga suatu upaya pemberian daya dari pihak yang berdaya kepada masyarakat yang kurang berdaya, agar masyarakat mandiri dan memiliki kesejahteraan dalam hidupnya. Menurut Karta Sasmita tahun 1995, halaman 95, mengatakan bahwa pemberdayaan sebagai satu sarana untuk menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. 2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sasaran yang baik fisik maupun sosial. Pemberdayaan masyarakat sangat penting bagi kehidupan dikarenakan dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan hidup masyarakat. Menurut Winarni 1998, halaman 75 dan 76, inti dari pemberdayaan itu meliputi 3 hal, yaitu pengembangan memperkuat potensi atau daya dan menciptakan kemandirian. Dengan begitu pemberdayaan sangatlah penting untuk masyarakat agar mereka berdaya serta mandiri, baik di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Apabila masyarakat sudah memiliki daya dan kemandirian, maka mereka akan dapat mampu bertahan dan memiliki kesejahteraan dalam hidup. Strategi pemberdayaan masyarakat. Strategi pemberdayaan masyarakat merupakan suatu rancangan pendekatan untuk dapat mengoptimalisasikan proses pemberdayaan masyarakat tersebut sehingga dapat mengembangkan kemandirian dan meningkatkan kemampuannya dalam mengelola kehidupan mereka. Menurut Edi Suharto, pemberdayaan memiliki 3 aras pemberdayaan, yaitu yang pertama aras mikro merupakan strategi sistem kecil pemberdayaan yang memiliki cakupan masyarakat melalui proses bimbingan. Strategi mikro ini dapat dilakukan sebagai bentuk kekecewaan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, yang mana hal tersebut mengakibatkan masyarakat sering bergerak sendiri. Atau jika harus bersama-sama, mereka harus melibatkan lembaga swadaya masyarakat atau lembaga-lembaga non-pemerintah. Kedua, aras meso
Pemberdayaan ini dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensinya strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat agar mampu untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Ketiga pendekatan aras makro ini disebut juga sebagai strategi sistem besar, like system strategi. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya sasaran perubahan yang diarahkan pada sistem lingkungannya yang harus lebih luas. Program-program peningkatan pengetahuan dan keterampilan seringkali terjebak dalam dilema. Di satu sisi, program tersebut bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, namun di sisi lain, seringkali terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan isi program. Hal ini menunjukkan kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Partisipasi aktif masyarakat bukan sekadar hadir dalam acara pembukaan atau mengikuti pelatihan. Masyarakat harus terlibat dalam merumuskan kebutuhan, menentukan materi yang relevan, dan menilai efektivitas program. Dengan demikian, program yang dijalankan akan lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, sehingga berdampak nyata dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Partisipasi aktif masyarakat dalam program peningkatan pengetahuan dan keterampilan merupakan kunci sukses untuk menciptakan program yang berdampak nyata dan berkelanjutan. Masyarakat bukan hanya objek program, tetapi juga subjek yang memiliki peran penting dalam merancang dan menjalankan program tersebut. Dengan demikian, program tersebut akan menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membangun masa depan yang lebih baik. Sebagai contoh, program pelatihan kewirausahaan untuk kaum muda di pedesaan. Program ini akan lebih berhasil jika kaum muda dilibatkan dalam merumuskan jenis usaha yang sesuai dengan potensi lokal, menentukan materi pelatihan yang penting, dan mencari sumber pendanaan yang relevan. Dengan partisipasi aktif dari kaum muda, program pelatihan akan lebih bermakna dan memberikan dampak positif bagi kehidupan mereka. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan guna mencapai apa yang telah ditentukan. Metode pemberdayaan merupakan sebuah cara atau teknik yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pemberdayaan masyarakat yang sudah dilakukan agar dapat mencapai tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat. Metode umum yang biasa dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat diantaranya yaitu metode pelatihan, pendidikan, dan pendampingan. Pemberdayaan masyarakat umumnya menggunakan metode praktik diselangi oleh sebuah teori yang keseringan disebut dengan teknik dan metode pemberdayaan masyarakat. Metode pemberdayaan masyarakat 1. Rapid Rural Appraisal, metode yang biasanya dipakai guna mengumpulkan sebuah informasi dengan akurat. Tujuan dari metode ini guna memudahkan untuk memahami kondisi masyarakat hingga pada dasarnya. 2. PRA Participatory Rural Appraisal, penerapan metode ini adalah menggunakan prinsip berbagi dan menghargai berbagai perbedaan dan juga keterlibatan dari seluruh golongan masyarakat. 3. HTM Achievement Motivation Training, latihan motivasi dengan prinsip pendidikan orang dewasa, mencakup aspek pencapaian, kekuatan, dan psikomotorik. 4. Action Research, menyadarkan masyarakat akan potensi mereka. 5. FGD Focus Group Discussion, diskusi terarah dalam kelompok 10-30 orang yang dipandu moderator. 6. VPLA Participatory Learning and Action, mengajarkan masyarakat topik tertentu terkait pemberdayaan. 7. SR Sekolah Lapangan atau FFS Farmers Field School, penerapannya yaitu dengan melakukan pertemuan yang di dalamnya membicarakan masalah, pengalaman anggota, dan dilanjutkan dengan diskusi untuk mencari alternatif yang paling efisien dan efektif dalam menyelesaikan permasalahan. 8. Selanjutnya metode pelatihan partisipatif. Penerapan metode ini yaitu dengan cara awal scoping dan dilanjutkan dengan menganalisis kebutuhan.
Kesimpulan dari materi strategi dan metode pemberdayaan masyarakat yaitu pemberdayaan merupakan tindakan kolektif yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, termasuk pendidikan dan ekonomi, untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan saling berkaitan erat. Pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, yang juga merupakan salah satu prinsip pembangunan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian individu, terutama di kelompok rentan. Melalui pendidikan berbasis komunitas, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Program-program ini harus melibatkan masyarakat secara langsung agar mereka merasa memiliki dan berkontribusi dalam perubahan yang terjadi. Dengan dukungan dari berbagai pihak, seperti pemerintah dan lembaga pendidikan, diharapkan pemberdayaan ini dapat menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera,